kalau dari data menunjukkan sebenarnya up and down ya. Dari grafis memang kalau kita lihat bottomnya itu di tahun lalu di triwulan 3 2020. Tetapi secara perlahan sebenarnya sejak akhir triwulan 3 atau Oktober 2020 sampai hari ini menunjukkan ada pergerakan naik. Sampai hari ini, sampai Juli, angka UMKM itu di angka 117,6 triliun atau komposisinya kurang lebih dari bandingkan dengan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan itu mencapai 31%, ya 31%. Sementara kalau di luar UMKM itu ada yang dinamakan adalah usaha besar ya, usaha besar itu di atas 10 miliar gitu ya, itu angkanya 16%. Sisanya 16% ditambah 30%, sisanya sekitar 53% itu adalah sektor-sektor pembiayaan yang non produktif karena memang secara sejarah historis perusahaan multi finance emang core kompetensinya adalah di consumer banking sehingga bisa dipahami komposisi yang produktif masih lebih rendah dibandingkan dengan yang kegiatan non produktif. Baik, Pak Bambang, kalau Anda nilai ini perlu nggak sih ada ketentuan khusus untuk mengatur batasan minimal penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM bagi multifinance? Di kami ada regulasinya, tetapi tidak spesifik UMKM. Jadi di tahun ini minimum adalah 5% dari total portfolio itu adalah sektor produktif. Gitu. Kemudian 2 tahun lagi, 2023 itu 10%. Tapi memang regulasi ini memang harus hati-hati ya. Hati-hati artinya memang karakteristik dari perusahaan pembiayaan itu kan memang lebih banyak di consumer ya, consumer financing. Sehingga kita harus hati-hati kalau dipaksakan misalnya dia cuma bisa membiayai household financing lah. Ada beberapa perusahaan di tempat kami itu. Lalu kami minta untuk sektor produktif tentu akan mengalami kesulitan. Tetapi angka 5%, 10% kami yakini bisa. Antara lain misalnya kalau misalnya pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha mobil niaga, ya. Kalau barangkali diingat bahwa beberapa multifinance di industri ini juga banyak juga yang melakukan pembiayaan di sektor-sektor itu atau kendaraan alat berat yang sifatnya mendukung perkebunan pertanian di daerah-daerah tertentu itu juga bisa dimasukkan sebagai sektor produktif. Ada kaitannya antara otomotif dengan bisnis UMKM-nya. Itu yang kita dorong ke sana. Dan juga kalau barangkali ingat bahwa kendaraan-kendaraan bermotor yang dibiayai itu juga banyak yang dilakukan usaha produktif seperti Grab, Gojek, dan seterusnya. Ini juga bagian dari perhitungan kami bahwa perusahaan pembiayaan juga mendukung usaha UMKM. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.